Ekonomi perang di masa pendudukan Jepang. Kendati tak pernah ikut Perang Dunia secara langsung, Indonesia pernah merasakan penderitaan akibat Perang Dunia Kedua. Pada saat Indonesia tengah dijajah Jepang yang terlibat Perang Dunia II melawan sekutu. Untuk memenangkan perang, Jepang memanfaatkan Indonesia yang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jepang memberlakukan ekonomi perang di Indonesia. Apa itu ekonomi perang? Ekonomi perang adalah kebijakan mengerahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang keperluan perang. Dikutip dari masa pendudukan Jepang di Indonesia 2019, di awal kedatangannya, Jepang memberlakukan ekonomi self-help atau berusaha untuk memenuhi sendiri kebutuhan pemerintah Jepang di Indonesia. Jepang berusaha memperbaiki ekonomi di Indonesia yang hancur. Ketika Jepang berusaha merebut Indonesia dari Belanda, Belanda memilih membumihanguskan objek-objek vital. Ini dimaksudkan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia. Setelah berhasil merebut Indonesia dari Belanda, Jepang terpaksa memperbaiki sarana yang rusak. Sarana-sarana itu meliputi transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan publik. Pengendalian perkebunan. Khusus perkebunan, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 322 1942 yang menyatakan bahwa Guin Seikan, kepala militer, langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Pengawasan diserahkan kepada Saiba Kigyo Kanri Kodan, SKK, badan pengawas yang dibentuk Gun Seikan. SKK juga bertindak sebagai pelaksana, pembeli, dan penentu harga jual hasil perkebunan. Bagi Jepang, hanya sedikit komoditas yang bisa berguna menunjang perang. Kopi, teh, dan tembakau diklasifikasikan sebagai yang kurang berguna bagi perang. Sehingga ini diganti dengan komoditas penghasil bahan makanan atau jarak yang bisa diolah sebagai pelumas. Komoditas yang dipaksa Jepang untuk ditanam yakni karet, kina, gula, dan beras. Di Jawa Timur, hampir seluruh pengawal di perkebunan di Kareta diwajibkan bekerja. Akan tetapi di Kalimantan, hasil karet berlebihan sebab pengangkutannya sulit. Sementara gula pabriknya sebagian besar di bumi hanguskan Belanda ketika Jepang datang untuk merebutnya. Sebagian di antaranya berhasil diperbaiki. Namun dalam perbaikan, Jepang kekurangan tenaga ahli. Jepang terpaksa masih menggunakan orang Belanda. Dari 85 pabrik gula Jawa, sebanyak 13 berhasil diperbaiki. Ketika persediaan gula berlebih di Jawa, Jepang kemudian melarang penanaman tebu dan gula. Pabrik gula diubah menjadi pabrik senjata. Sementara beras yang kekurangan persediaannya oleh Jepang diusahakan untuk ditanam di lahan baru. Rakyat diminta menghancurkan tanaman kopi dan teh. Para tawanan dipaksa bekerja menanam padi. Hanya Jepang yang bisa mengatur produksi, pungutan, penyaluran, dan penetapan harga padi. Tergiling dan pedagang padi juga tidak boleh beroperasi sendiri, melainkan harus diatur oleh kantor pengelola pangan. Para petani harus menjual hasil produksi padunya sesuai kuota yang harga ditentukan. Petani berhak 40% atas keseluruhan hasil padi. Mereka tak bisa menikmati jerih payahnya sebagai petani. Sementara 30% disetor ke pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk Jepang. Sisa 30%-nya untuk persiapan bibit dan disetor ke lumbung desa. Rakyat pun menderita akibat peraturan ini. Akibat lainnya, hutan-hutan rusak akibat penambangan liar. Jepang berusaha memperbaiki pertanian dengan menggelar pelatihan
Sayangnya pelatihnya bukan ahli pertanian. Pesertanya pun hanya mendapat pelatihan singkat, akibatnya produksi pangan terus menurun. Turunnya produksi pangan juga diperparah dengan musim kemarau panjang pada 1944. Industri merosot. Selain masalah pangan, sandang atau pakaian bahkan menjadi masalah. Banyak rakyat yang tak mempunyai pakaian yang layak. Sebelumnya, urusan sandang sangat tergantung pada impor dari Belanda. Untuk mengatasi kekurangan sandang, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Rakyat dilantu untuk memintal bahan-bahan yang mengandung serat kapuk randu. Namun tetap saja, industri tekstil bisa dihidupkan kembali sebab suplainya, yakni tanaman kapas, berkurang. Bahkan April 1944 sempat diadakan pekan pengumpulan pakaian untuk rakyat jelata. Sebab saat itu banyak rakyat yang hanya memakai karung hingga lembaran karet mentah. Industri lain oleh Jepang dibagi menjadi dua. Pertama, industri yang berguna langsung untuk perang seperti pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat. Kendati demikian, industri itu sulit dijalankan sebab kekurangan suku cadang. Sementara golongan kedua adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan rakyat. Dalam bidang transportasi, Jepang merasa kekurangan kapal. Oleh karena itu, Jepang mengembangkan industri kapal angkut dari kayu. Bank dan keuangan. Kendati sangat anti Belanda, Jepang tetap mempergunakan mata uang golden di Indonesia. Tujuannya agar harga barang tetap stabil. Beberapa bank milik Belanda dilikuidasi dan diganti dengan bank-bank Jepang, yakni Yokohama Ginko, Mitsu Ginko, dan Kana Ginko. Bank-bank ini berada di bawah pengawasan Nanpo Keihatsu Kenso, Perbendaharaan untuk Kemajuan Wilayah Selatan. Salah satu bank, yakni Nanpo Keihatsu Ginko, melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang dalam mengendalikan invasion money.